al-qiblah, disuruh merengkan ke arah rusuk kanan. Ini orang mau meninggal nih, meninggalnya dalam keadaan masih bisa dibolak-balik, maka sunnahnya dibalik ke rusuk kanan, dada dan wajah menghadap ke kiblat. Ini pelajaran penting. Jadi beliau ini meninggal dalam keadaan menghadap suruhan Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan maknanya? Dia menjawab, tidak, aku tidak seperti itu. Anaknya bingung, ini imam besar, ulama terbesar di zaman itu, ya, muridnya Imam Syafi'i, jadi ulama terbesar, imam mazhab juga. Tapi kok begini jawabannya? Anaknya talkinkan ayah ucapkan la ilaha illallah. Jawabannya, tidak, aku tidak seperti itu. Kan bingung tu. Anaknya mikir nih, kayaknya ini bahaya nih, apa yang salah? Ini apa? Su'ul khatimah seorang imam besar. Rupanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, di minggu yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan bab seputar hukum jenazah. Dan ini akan membahas tentang mulai dari persiapan kematian sampai selesai pengebumian atau penguburan. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang hendaknya seseorang mempersiapkan kematiannya. Jadi mati itu dipersiapkan, jangan pasrah. Jadi yang pasrah itu hanya yakin bahwa mati itu datang, tapi dia tidak berusaha membekali diri untuk mati. Mati itu perlu bekal. Jadi jangan hanya menunggu mati, tapi mempersiapkan mati. Maka kita sudah bahas bahwa dalam usaha mempersiapkan kematian, hendaknya seseorang menyegerakan taubat, lalu tinggalkanlah maksiat, perbanyaklah amal saleh, ketaatan. Apalagi sudah diberi tanda-tanda oleh Allah dengan rambut yang putih dan keluarnya uban, kemudian badan yang bertambah lemah. Ini perbanyaklah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika sakit, perbanyak sabar walaupun terus berobat, dan jangan bersuuzon kepada Allah dalam sakitnya, karena Allah sedang membuat
Allah sedang membuat skenario untuk menghapuskan dosa-dosanya melalui sakit. Kalau dia terima sakit itu dengan kesabaran dan husnudzan kepada Allah. Jadi jangan merasa Allah menyiksa kita dengan sakit. Bahkan Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita melalui sakit. Walaupun sakit itu nanti diakhiri dengan kematian, semakin sayang Allah semakin berat sakit yang diterima sampai dia menemui Allah tanpa membawa dosa. Jadi sudah hapus dalam kesabaran ketika sakitnya. Dan juga jangan mengharapkan kematian ketika sakit. Nabi mengatakan, kalaupun sakitnya sudah menahun, kalaupun sakitnya sudah menahun dan dia merasa tidak sanggup lagi menanggung beban sakitnya, maka kalaupun harus berdoa, maka sebutlah Allahumma ahdini ma kanatil hayat khairan li. Ya Allah, kalau hidup lebih baik untukku, maka sembuhkanlah aku. Wa tawaffani ma kanatil wafat khairan li. Jazakumullah khair. Dan seandainya kematian itu baik untukku, maka matikanlah aku. Jadi bukan minta mati, tapi minta yang terbaik menurut Allah. Beda dengan orang yang mengatakan, "Napa mati dong kedih, matikan saja ya Allah, aku sudah tidak tahan lagi." Itu suudzon sama Allah. Seakan-akan dia disiksa oleh Allah dalam sakitnya, padahal Allah ingin menghapus dosanya. Jadi dikaitkan dengan kebaikan. Ya Allah, kalau hidup itu baik untukku, masih baik untukku, maksudnya aku bisa menyambung amal saleh, maka sembuhkanlah aku. Artinya kembali hidupkan aku. Tapi kalau kematian itu menjadi baik untukku, artinya kalau engkau beri sakit ini lalu aku mati dan itu habis semua dosa-dosaku, maka kalau itu baik, matikanlah aku. Jadi disandarkan pada kebaikan. Itu kalau harus pun meminta seperti itu, kata Nabi. Jangan minta nak mati dong hai kuping punya siksa dong lagi ni, itu enggak boleh. Jangan bilang untuk apa engkau siksa aku begini ya Allah, sudah 8 tahun stroke aku tidak sembuh semua. Itu jangan. Itu berarti kita punya prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perasaan orang yang mati dalam prasangka buruk, maka dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kita pun disuruh taubat sebelum datangnya masa yang tidak lagi diterima taubat, yaitu kalau nyawa sudah berada di tenggorokan. Maksudnya sudah melihat malaikat maut, itu enggak diterima lagi taubat karena enggak ada pilihan, terpaksa taubat. Taubat itu sebelum melihat malaikat. Kalau sudah lihat malaikat enggak terima lagi taubat, karena kita enggak ada pilihan. Ya sudah, taubat aja lah. Sekaranglah pilihannya. Jadi hati-hati dengan menunda-nunda taubat sampai datangnya kematian. Baik, itu kira-kira yang kita bahas di pertemuan yang lalu, mempersiapkan kematian. Kita sambung malam ini, yaitu ma yustahabbu halul ikhtidar. Apa saja yang disunnahkan ketika menghadiri orang yang menghadapi kematian. Jadi kita datang ke rumah atau ke rumah sakit, mungkin sahabat kita atau orang tua kita yang sedang mengalami sakaratul maut. Memang orang tidak tahu kapan datangnya mati, tetapi tanda-tanda bisa dibaca. Kalau dari segi medis, dokter tahu bahwa ini kayaknya sudah tanda-tanda, jadi pupil tidak lagi berkembang. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau di kulit ditekan ke dalam sudah tidak naik lagi,
tidak muncul lagi, artinya lambat sekali munculnya. Jadi itu berarti organ sudah tidak berfungsi. Begitu-begitu tanda-tanda. Dokter lebih tahu tentang itu. Cuma dokter seperti pelajaran kemarin nggak boleh berterus terang, nggak boleh begitu dia lihat mata pasien, ohnya kerap mati, nggak boleh dokter bilang ini hampir mati ini, mungkin 1 jam lagi udah mati ini, nggak bisa. Itu dokternya dokter yang juga mudah-mudahan cepat mati juga kan, itu nggak boleh begitu. Dia tetap harus beri semangat kepada pasiennya. Jadi tanda-tanda yaitu nafas tinggal sedikit-sedikit di mesin, sudah hampir muncul garis, muncul lagi gerakan mesin sedikit garis sedikit, itu sudah mulai tanda-tanda. Jadi ada tanda-tanda yang bisa dibaca secara lahiriah. Nah, kalau kita menghadiri keadaan seperti itu, apa saja yang disunnahkan untuk kita lakukan? Nah, ini pelajaran penting, Pak, karena banyak orang yang tidak punya pelajaran ini, nggak punya pengetahuan. Dia orang tuanya mau meninggal pun dia cuma diam saja, nggak tahu mau buat apa. Paling nangis-nangis, peluk-peluk dinding, peluk dinding, ya Allah karamati, gimana caranya, begini macam-macam. Nah, itu akibat tidak ada ilmu dan tidak ada iman. Padahal dalam Islam itu diajarkan amalan-amalan apa ketika menghadiri orang yang sakaratul maut. Yang pertama yaitu talqinuhu asy-syahadah, disuruh mentalqinkannya dengan kalimah syahadah. Kalimah syahadah itu maksudnya kalimah la ilaha illallah, karena itu yang paling inti. Orang yang mau meninggal tidak dibebankan menambahi kalimat Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan derajat yang sahih, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang sempat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dipastikan masuk surga. Ini kalimat dipastikan masuk surga, itu harus dipahami bahwa bibir kita bisa mengucap itu tergantung amalan kita sebelum mati. Jadi bukan perampok, bukan model perampok ketika sudah merampok dikejar sama polisi, lalu dia sambil menahan tembakan dari polisi dia ucap la ilaha illallah, yang tetap neraka. Karena dia bukan sedang menghadapi sakarat. Karena dia sendiri dalam posisi bukan menghadapi sakarat, tapi dia mengira ini masuk surga dengan la ilaha illallah. Tidak, yang dilihat dia mengamalkan tidak la ilaha illallah itu sebelum matinya. Jadi kalau dalam kitab-kitab tauhid itu diajarkan syarat-syarat diterimanya la ilaha illallah, mulai dari imannya sebelum mati, amalnya. Ini kita ucap la ilaha illallah, salat enggak pernah. Misal orang mau bunuh diri, sebelum loncat atau sebelum mengikat diri dia ucap la ilaha illallah, masuk surga tidak? Tidak, karena enggak mencukupi syarat. Enggak cukup syarat. Makanya kalimah la ilaha illallah yang dimaksud oleh Nabi terucap dari orang yang mau meninggal disertai dengan bimbingan dari Allah dengan imannya. Karena ini bukan mengucap sebelum sakarat, tapi diucap ketika dia tahu bahwa ini detik-detik akhir kehidupannya terucap, dan itu terbimbing dengan izin Allah. Dan tidak semua mampu melakukannya. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menulis kisah dulu ada orang yang kerjanya cuma main catur siang malam, main catur terus-terusan. Dalam kitab Al-Kabair, ketika mau meninggal ditalkinkan oleh sahabatnya, ucapkan la ilaha illallah, dia menjawab sekak.
diucap lagi la ilaha, dia tetap jawab sekak. Jadi karena dia pemain catur, terusan main catur. Jadi apa yang sering dilakukan di masa hidup, itulah kalimat yang keluar. Sampai mati dia terucap sekak, karena dalam catur ada sekak. Makanya para pemain game judi online nanti terucap chip, kalimat ucapkan la ilaha illallah chip, mak gaduh dengan belau chip. Kebiasaan buruk kita menjadi penentu mati kita. Kernet-kernet yang enggak salat, supir-supir enggak salat, yang mengucapkan biren semua itu matinya dia gitu. Salat enggak, semua enggak, penumpang disuruh salat, supir enggak salat, mati ditalkinkan terucap biren gitu. Tergantung apa yang terjadi masa hidup kita, maka bukan sembarangan terucap la ilaha illallah ini. Kemudian disengajakan la ilaha illallah dengan ucapan yang paling mudah. Ucapan lain itu perlu bantuan bibir, untuk membuat hurufnya. Kalau kita ucap Muhammadur Rasulullah, itu bibir harus dilengkungkan, Rasul, harus ada kerja bibir. La ilaha illallah enggak perlu kerja bibir. Coba ucap la ilaha illallah, lisan aja, bibir tetap begini saja. La ilaha illallah, hanya lidah bergerak sudah cukup. Enggak perlu bantuan bibir mengucap huruf. Kenapa? Dimudahkan Allah kalimat itu. Makanya hanya lisan, walaupun bibir enggak gerak, la ilaha illallah, bibir enggak bergerak apa-apa, terucap. Nabi SAW ketika menghadiri, dari hadis Anas bin Malik, ada seseorang dari Bani Najjar, itu dikunjungi oleh Nabi ketika sakitnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadanya, qul la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah. Lalu kemudian orang itu mengatakan, huwa khairun li, apakah kalimah itu lebih baik untukku, maksudnya baik untukku? Qala na'am, kata Nabi, ya, kalimat itu yang terbaik, sebelum meninggal ucapkanlah kata Rasulullah. Maka orang itu mengucapkannya. Hadis riwayat Ahmad. Waktu Abu Talib mau meninggal, Nabi juga dari pintu, karena enggak diizinkan masuk ke rumah Abu Talib, sudah dihadang oleh Abu Jahal dan kawan-kawan agar Muhammad tidak bisa mendekati pamannya Abu Talib. Di sini Abu Talib sakit, dari pintu situ Nabi dihadang, tak boleh masuk. Begitu kerja Abu Jahal. Nabi dari pintu berteriak, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Cuma disambung dengan Muhammad Rasulullah karena belum Islam. Ternyata Abu Talib dihadang oleh Abu Jahal, jangan lupakan Tuhan nenek moyang kita. Engkau adalah Tuhan put kamu, kata Abu Jahal. Engkau adalah Tuhan empat kami. Jadi dipujuk-pujuk jangan terucap. Mati ya dalam keadaan tidak terucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu sedihnya Nabi, sampai Nabi memohon, ya Allah, kalau dia tidak Islam di dunia, Islamkanlah di akhirat. Allah tolak, tidak boleh, kata Allah. Dia tidak mengakuiku sebagai Tuhan di dunia. Lalu Nabi memohon, kalau begitu ringankanlah azabnya di akhirat. Di situ Allah makbulkan. Akhirnya Abu Talib dijanjikan tidak dimasukkan ke neraka, tapi disuruh berdiri di tebing neraka, samping neraka. Setiap kali api neraka membakar sandalnya, ada yang mengatakan disediakan sandal langsung terbuat dari api neraka, ada yang mengatakan kalau sandalnya dimakan oleh api neraka, maka mendidihlah ubun-ubun Abu Talib setiap hari. Itu akibat tidak masuk Islam. Dan sudah dipastikan semua yang kafir, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, dalam neraka selama-lama. Bayangkan dalam neraka selama-lama.
Baik, jadi disuruh talqinkan orang yang mau meninggal. Nah, bagaimana cara talqinkannya? Yaitu ditalqinkan fi lutufin wala yukarrir alaih. Talqinkan dengan kalimat yang lembut dan jangan diulang-ulang. Jadi ketika ada orang sakit, dekatkan mulut kita ke telinganya. Kalau mama kita sakit, ayah kita sakit, lalu ucapkan la ilaha illallah, lembut. Lihat reaksi. Kalau bibirnya bergerak, la ilaha illallah, sudah cukup, jangan diulang. Ya. Jadi salah kalau cara mentalkinkan, ucap la ilaha illallah, lagi lagi la ilaha lagi, itu ditampar itu sama apa sih? Orang mau meninggal pun nggak jadi meninggal. Jadi jangan begitu mentalkinkan, sekali saja kalau sudah terucap sudah cukup. Karena kenapa? Nabi menyebutkan yang mengucap di akhir kalimahnya, asal dia tidak bicara lagi, itulah kalimat terakhir. Ya. Tapi kalau dia bicara kembali, ya, dia bicara lagi, yatakallam ba'daha bi syai'in akhar, dia bilang, nak, tolong ambil air sebentar, atau tolong beli martabak Mesir sebentar. Bisa saja kan, dia suruh sesuatu, udah keluar lagi kalimat yang lain. Di situ fayu'adu talqinuhu, disuruh ulang talqinnya. Di situ baru disuruh ulang. Makanya ini pelajaran bagi kita, Pak. Nanti waktu kita mau meninggal, dengan ilmu yang kita tahu, kalau sudah sakit berat, kira-kira sudah mulai hilang pandangan, sudah nampak sesuatu yang tidak pernah nampak, segera la ilaha illallah, lalu diam sampai dicabut nyawa kita, maka selamatlah iman kita. Nah, kemudian yang perlu difahami juga, kan tadi hadis Nabi menyebutkan siapa yang terakhir mengucap la ilaha illallah masuk surga. Sekarang bagaimana dengan orang yang tiap hari salat, puasa Ramadan, orangnya saleh, tapi enggak mengucap la ilaha illallah, apakah tidak dapat surga? Nah, di sini harus dipahami, ini fadilah la ilaha illallah, bukan wajib mengucapkan la ilaha illallah. Ini fadilah, kelebihan orang yang sempat mengucap, maka insyaallah izin Allah dia pasti surga. Tapi bagi mereka yang tidak sempat mengucap, itu bukan bermakna neraka. Yang mengucap dapat kelebihan, insyaallah langsung surga. Yang tidak mengucap juga masuk surga dengan amal salehnya. Jadi bukan bermakna hana diucap, enggak diucap la ilaha illallah. Kita tanya, ada diucap enggak? Oh, kalau enggak diucap neraka enggak. Tapi ini kelebihan bagi yang mau mengucap. Jadi jangan disalahfahami. Ada orang masuk surga melalui amal soleh. Oke, baik. Jadi pekerjaan amalan sunnah yang pertama ketika menghadiri orang yang mau meninggal, terutama oleh ahli keluarga, itu disunnahkan untuk mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian berikutnya taujihuhu ila al-qiblah, disuruh hadapkan badan orang yang mau meninggal itu ke arah kiblat. Ini yang paling banyak enggak dilakukan. Disunnahkan menghadapkan badan orang yang mau meninggal ke arah kiblat. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadiba al-Madinah, Nabi itu ketika sudah sampai di Madinah, sa'ala 'anil Barra bin Maghrur, lalu
beliau bertanya tentang salah satu sahabat Al-Bara' bin Ma'rur. Faqalu tawaffa. Sahabat yang lain menjawab, Bara' sudah meninggal dunia. Lalu kemudian wa amara bisulusihi laka ya Rasulullah. Rupanya Bara' ini pernah berwasiat untuk memberikan sepertiga hartanya kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi memberi wasiat kepada sahabat yang lain, aywajjiha ila al-qiblah lamma uhtudira. Nabi memberi wasiat, siapapun yang mau meninggal atau tanda-tanda meninggal, maka hadapkanlah jasadnya menghadap ke arah kiblat. Disuruh hadapkan ke arah kiblat. Kemudian Nabi mengatakan, ashabul fitrah, ashabal fitrah. Jadi buatlah keadaan kita kembali ke fitrah. Artinya fitrah kita kembali ke kiblat kita. Kemudian Nabi lalu mengucapkan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka. Ya Allah, sayangilah dia, ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia dan masukkanlah dia ke dalam surgamu. Jadi Nabi meriwayatkan tentang sunnah untuk menghadap kiblat. Makanya Abdullah bin Ka'ab bin Malik mengatakan, wa kana al-Bara' bin Ma'rur awwalu man istaqbala al-qiblah hayyan wa mayitan. Bara' bin Ma'rur orang yang pertama yang dihadapkan ke kiblat baik dalam keadaan hidup maupun matinya. Maksudnya selama Nabi di Madinah. Kenapa waktu di Mekah belum terjadi? Karena disibukkan dengan serangan-serangan orang kafir. Atau bisa jadi belum datang perintah untuk menghadapkan jenazah atau orang mau meninggal ke arah kiblat. Nanti waktu kita dikuburkan juga begitu. Jenazah kan dihadapkan ke arah kiblat. Rupanya yang orang banyak selama ini tidak lakukan ketika mau meninggal. Padahal sunnahnya menghadapkan badannya ke arah kiblat. Itu sunnah, dan ini inda jamaahiril ulama. Ini semua jumhur ulama setuju dengan pandangan ini. Nah, bagaimana cara menghadapkan ke kiblatnya? Ada dua pandangan. Yang pertama, ayastalqi ala dhahrihi wa qadamahu ila al-qiblah. Kalau posisinya tidur telentang, maka disuruh hadapkan kakinya ke arah kiblat. Wa yarfa' ra'sahu qalilan liyasira ila al-qiblah. Kalau posisinya tidur telentang, enggak bisa dibaringkan, enggak bisa balik ke arah rusuk kanan, maka arahkan kaki ke arah kiblat, kepala yarfa', diangkat sedikit kepala, taruh di atas bantal, supaya kepala dan kaki ke arah kiblat. Itu kalau model enggak bisa lagi digerakkan. Tapi kalau masih bisa digerakkan, dan itu pendapat yang lebih kuat, ayat taji' ala jambihil aiman mustaqbilan biwajhi al-qiblah. Disuruh merengkan ke arah rusuk kanan. Ini orang mau meninggal nih. Meninggalnya dalam keadaan masih bisa dibolak-balik. Maka sunnahnya dibalik ke rusuk kanan, dada dan wajah menghadap ke kiblat. Ini pelajaran penting. Jadi beliau ini meninggal dalam keadaan menghadap suruhan Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Beliau dan meninggal menghadap ke kiblat. Kita pun diberi pahala telah membuat salah satu kebaikan pada jenazah. Jadi tergantung macam mana keadaan. Kadang-kadang meninggal di rumah sakit, enggak bisa kita geser-geser tu ranjang tu, enggak bisa kita geser karena tiang infus macam-macam, mesin masuk di hidung. Ini tanda-tanda mau meninggal. Kalau enggak bisa, lihat ke mana arah kiblat. Kalau enggak bisa dibalik, berusahalah agar kaki dan kepalanya ke arah kiblat. Kalau bisa dibalik,
maka berusahalah untuk rusuk kanannya ditidurkan ke rusuk kanan, dada dan wajah ke arah kiblat. Nggak bisa juga, keadaan nggak memungkinkan, tidak mengapa, karena ini amalan sunnah bukan wajib, tapi ini amalan yang baik dan sangat dianjurkan. Fatimah waktu meninggal, Ummu Salamah menceritakan ketika Fatimah meninggalkan, Fatimah anak Rasulullah meninggal 5 bulan setelah Rasulullah meninggal. Keluarga Rasulullah yang paling cepat mengikuti Rasulullah Fatimah. Makanya satu hari Aisyah melihat Fatimah berbisik-bisik dengan Rasulullah. Rasulullah membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Tiba-tiba Fatimah menangis. Lalu tidak lama dibisik lagi, sudah ketawa, tersenyum. Kan bingung Aisyah. Akhirnya Rasulullah setelah pergi dipanggil Fatimah, wahai Fatimah, apa yang ayahmu bisikkan? Kulihat engkau sekali menangis, sekali tertawa. Kata Fatimah, aku menangis, ayahku membisikkan bahwa beliau akan meninggalkan dunia ini. Jadi Rasulullah sudah tahu bahwa beliau akan tiba waktunya untuk berangkat, cuma nggak tahu kapan. Tapi sudah dekat, itu diberitahu oleh Allah. Cuma nggak tahu, nggak ada orang yang tahu tentang waktu meninggal itu kapan. Cuma Rasulullah sebagai seorang Nabi diberitahu sudah hampir waktunya. Di situ aku menangis, kata Fatimah. Lalu kenapa tertawa berikutnya? Karena beliau melanjutkan bisikan, kata Rasulullah, ahli keluargaku yang pertama menyusulku adalah engkau, wahai anakku. Di situ Fatimah kembali tersenyum. Maksud tersenyum apa? Dia bahagia bisa kembali bersama ayahnya, seorang Rasul, secepatnya. Dan benar 5 bulan setelah meninggal Rasulullah langsung Fatimah meninggal. Begitu kelebihan keluarga Nabi, diberitahu tentang kebaikan-kebaikan itu. Dan Fatimah tersenyum menunjukkan kematian itu dirindukan karena capek hidup di dunia. Pengennya segera menikmati masa-masa pensiun, istirahat, sampai menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau saleh itu, beriman itu enggak takut mati, tapi dia malah merindukan dengan kematian. Kalau sudah mati kan kita betul-betul istirahat. Enggak perlu lagi ikut pengajian, enggak perlu lagi harus daftar PNS enggak lulus kan. Jadi bersyukurlah ketika diberi kematian. Nah, kemudian itu terjadi pada Fatimah, faztaja'at wastaqbalat al-qiblah wa wada'at yadaha tahta khaddiha. Fatimah ketika mau meninggal itu sengaja berbaring ke arah kanan. Beliau berbaring ke arah kanan, ke rusuk kanan, lalu dia hadapkan dirinya ke arah kiblat, dia tidur gini, dan dia meletakkan wada'at yadaha tahta khaddiha. Dia letakkan tangan kanannya ke bawah pipi yang kanan. Jadi sengaja Fatimah melihat detik-detik akan segera datang kematian, beliau sudah tidur begini. Ini hadis ini menunjukkan bahwa yang diajarkan Nabi telah diamalkan oleh anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Nanti diikuti oleh istri-istri Nabi yang berikutnya. Jadi itu yang banyak tidak dilakukan oleh orang. Makanya kita kalau melihat orang tua meninggal, kalau kita ada, segeralah lakukan seperti itu. Atau kita yang mau meninggal, makanya tidur malam itu kan disuruh begitu terus. Tidur malam itu kan sunnahnya tidur ke rusuk kanan, pipi disuruh letakkan di atas tapak tangan yang kanan. Takut-takut meninggal di tengah malam, tidak dibangunkan oleh Allah, langsung ketika bangun sudah berada di alam yang lain. Maka sunnahnya begitu. Tapi itu sunnah itu pas mau tidur aja, tidak mesti kita jaga sampai subuh, sampai kita wasiatkan ke istri, jangan tidur ya, tolong jaga saya, jangan terbalik-balik. Akhirnya istri yang mati duluan memang. Disibukkan menjaga kita supaya jangan balik-balik kan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sunnah ketika menghadiri orang yang meninggal yang kedua. Kemudian disunnahkan
untuk membaca Al-Quran. Disunnahkan untuk membaca Al-Quran di hadapan orang yang mau meninggal. Nah, Al-Quran ini menenangkan hati orang yang menerima musibah. Kemudian tujuannya supaya syaitan tidak terlalu bisa bergerak untuk melakukan tipu daya terakhir. Karena syaitan itu ketika kita mau meninggal itu datangnya dan membuat tipuan terakhir, yaitu agar kita menjadi syirik. Dan itu dialami oleh ulama-ulama besar yang tertulis dalam kitab itu Imam Al-Qurtubi, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ketika seperti datang tanda-tanda mau sakaratul maut, padahal kemudian nggak jadi. Makanya kita kan kadang-kadang nggak tahu sebenarnya dia datang, tapi kita persiapkan. Itu syaitan karena nggak tahu kapan sakaratul maut, dipikir sudah sakaratul maut, melihat tanda-tanda itu datang deh. Datang ke Imam Qurtubi dan datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai cerita Ahmad bin Hanbal ketika ditalkinkan oleh anaknya Abdullah, itu Imam Ahmad atau Imam Hanbali itu mengatakan tidak, aku tidak seperti itu jawabannya. Itu waktu ditalkinkan anaknya, dia menjawab tidak, aku tidak seperti itu. Anaknya bingung, ini imam besar, ulama terbesar di zaman itu. Muridnya Imam Syafi'i jadi ulama terbesar, imam mazhab juga. Tapi kok begini jawabannya? Anaknya talkinkan, ayah ucapkan la ilaha illallah. Jawabannya tidak, aku tidak seperti itu. Kan bingung tu. Anaknya mikir kayaknya ini bahaya, ini apa yang salah? Ini apa? Su'ul khatimah seorang imam besar. Rupanya sadar lagi, tak jadi meninggal di detik itu. Barulah Abdullah menanyakan ke ayahnya, ayah, engkau menjawab tidak, aku tidak seperti itu. Apa yang terjadi ayah? Engkau tidak menjawab la ilaha illallah. Nah, di situ Ahmad bin Hanbal menyatakan, aku mendengar engkau mentalkinkan, tapi di saat itu syaitan sedang menggoda aku. Syaitan datang, lalu syaitan mengatakan, wahai Ahmad, Imam Ahmad, engkaulah imam ulama teragung, terbesar, dihormati oleh seluruh dunia Islam. Engkaulah yang paling ini, paling itu. Makanya dijawab oleh Imam Ahmad, tidak, aku tidak seperti itu. Rupanya syaitan ingin menjatuhkan ulama ini ke dalam kesombongan. Kalau yang model cantoi-cantoi kan Pak, model-model orang-orang enggak salat kan mudah dijatuhkan. Tapi ini ulama besar, cara menjatuhkannya adalah dengan sifat sombong. Karena tidak akan masuk surga orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habatin minal kibar. Makanya penyakit orang berilmu itu sombong. Saya sudah ngaji di pesantren 8 tahun, ya kambung. Seakan-akan nggak ada salah lagi, seakan-akan nggak boleh dikritik, nggak boleh ini, nanti itu penyakitnya muncul. Maka dibuatlah oleh syaitan penyakit itu supaya Imam Ahmad mengakui bahwa dia ulama terbesar, paling alim, paling ini. Itu yang mau dijatuhkan. Disitulah Imam Ahmad mengatakan tidak, aku tidak seperti itu. Makanya jawabannya menjawab syaitan, bukan menjawab kalimat talqin. Disitulah kita sebenarnya bermanfaat ahli keluarga membacakan Al-Quran di hadapan orang yang mau meninggal. Ini sudah mau meninggal nih, kita baca Pak. Dan ada satu hadis, ada satu hadis itu yang disunnahkan membaca Yasin. Hadis itu berbunyi, Rasulullah mengatakan, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan di hadapan orang yang mau meninggal, di hadapanmu bacalah Yasin. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban mensahihkan, Ibnu Majah dan Ahmad juga meriwayatkan. Nah, tapi di sebahagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Tapi enggak semuanya mengatakan dhaif. Sebahagian mengatakan dhaif. Jadi masih ada
khilaf tentang baca Yasin di hadapan orang mau meninggal, apakah sunnah atau tidak. Khilafnya karena derajat hadis. Derajat hadis itu ada yang sebagian mengatakan dhaif. Tapi walaupun begitu, dibolehkan. Dibolehkan. Bacalah Yasin di hadapan orang yang mau meninggal. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i langsung ditulis sunnah. Ini yang sebelah sini saya pakai kitab Fiqh Islami wa Adilatuh. Beliau langsung mengatakan bahwa sunnah membaca Yasin di hadapan orang mau meninggal berdasarkan hadis tadi. Di sini disebutkan ada perbedaan pandangan tentang masalah itu. Mau baca boleh, yang tidak baca meyakini hadis yang dhaif juga tidak mengapa, ganti dengan ayat-ayat yang lain. Jadi yang penting bacakan Quran di hadapan orang meninggal. Tujuannya apa? Menghalau syaitan jangan terlalu lepas dia bisa menggoda orang yang mau meninggal. Nanti kan dibawakan air tu dalam riwayat. Syaitan tu kan kita haus sekali tu waktu mau meninggal tu. Sampai disebutkan seandainya satu lautan dibenamkan ke dalam kita enggak hilang haus itu. Itu masa-masa menghadapi sakarat. Sakitnya luar biasa. Di situ syaitan datang bawa air lalu mengatakan, bersaksilah aku Tuhan, ku berikan air ini. Begitu-begitu perjuangan kita. Makanya sebelum meninggal itu kuatkan iman, kuatkan akidah, biar tahu cara melawan syaitan di detik-detik yang terakhir. Dan itu berlaku semua, baik meninggal tiba-tiba, kita memang meninggal tiba-tiba, tetapi ada masa sakarat. Baik, itu dulu Bang, karena ini lumayan ini lumayan banyak nih yang dilakukan. Jadi itu dulu ketika menghadiri orang yang mau meninggal.